Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan jawaban saya yang merupakan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu yang pertama, mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya para generasi muda. Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan untuk menciptakan warga negara yang memiliki wawasan kewarganegaraan dan berguna untuk dapat menanamkan rasa cinta kepada tanah air. Pendidikan kewarganegaraan ini sangat penting dan perlu dilaksanakan secara terus-menerus untuk menjadikan generasi muda yang bertanggung jawab dan mempunyai kesadaran terhadap permasalahan yang ada dan terjadi di negara ini. Pendidikan kewarganegaraan diharapkan juga mampu untuk menumbuhkan sikap bangga terhadap tanah airnya sendiri, yaitu Indonesia. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Apakah yang dimaksud dengan PPBN dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan pendidikan formal? PPBN adalah singkatan dari Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang merupakan pendidikan dasar bela negara yang berguna untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan keyakinan akan kesaktian Pancasila, serta menumbuhkan kerelaan untuk berkorban bagi negara yang merupakan awal dari bela negara. Implementasinya mempunyai jiwa rela berkorban untuk negara, mematuhi tata tertib yang berlaku baik di kampus maupun di negara sendiri, yaitu Indonesia. Yang ketiga, bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia, dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Alasan diperlukannya identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah agar bangsa Indonesia mempunyai ciri khusus jati diri yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selain itu, identitas nasional diperlukan sebagai pemersatu bangsa agar tidak ada perbedaan dalam bangsa Indonesia. Contoh identitas nasional adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas nasional yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi satu bahasa di Indonesia sebagai alat komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan suku-suku yang berbeda dan berada di daerah lain. Yang keempat, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Jawabannya, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk dapat menyelenggarakan pengadilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dengan kata lain, konstitusi adalah suatu lembaga yang sebagai cabang kekuasaan yudikatif yang mengadili perkara tertentu
yang menjadi kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, carilah salah satu kasus yang berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi Indonesia saat ini. Menurut saya, media sosial yang menjadi salah satu kasus demokrasi karena beberapa hal seperti lemahnya internalisasi keadaban sipil, banyaknya tersebar ujaran kebencian, terjadinya diskriminasi pada minoritas, agama, serta suku, bahkan lemahnya perlindungan terhadap data pribadi. Banyak kasus peretasan data pribadi dialami oleh mereka karena aktivitas politiknya. Namun, di sisi lain, media sosial mempunyai manfaat, yaitu sebagai sarana komunikasi dan merupakan wadah dalam penyaluran kritik, sebagai alat kontrol publik terhadap kinerja pemerintahan, dan sebagai sarana untuk bertukar informasi satu sama lain. Yang keenam, atau yang terakhir, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukannya konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Jawabannya, konstitusi dibuat dengan tujuan untuk dapat mengatur jalannya sebuah kekuasaan pemerintahan dengan cara membatasinya melalui aturan demi menghindari kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat. Tujuan dilakukannya amandemen adalah untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan lainnya.